kawan, tempat kita ngobrol seru, fun, tapi tetap berbobot. Walaupun kadang nyeleneh dikit sih. Kalau nyeleneh dikit sih udah tradisi ya. Yang penting tetap ada ilmunya. Dan ada tawa-tawanya juga dong. Sebelum mulai podcast, sebaiknya kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama aku Hasnul Aini Madia, absen 17. Perkenalkan, aku Dewi Ramadhani dari absen 13. Perkenalkan, aku Aisyah Nurbaiti dari absen 3. Perkenalkan, aku Ardina Cahyatati dari absen 7. Oke, hari ini kita bakal bahas sesuatu yang super dekat dengan kehidupan kita sebagai anak SMP. Dan jujur, kita semua pasti kena dampaknya. Judul episode kali ini adalah Teknologi yang mengubah hidup anak SMP. Siap, topik daging nih. Dan kayaknya pengalaman kita bakal beda-beda. Aku sih banyak yang relate, tapi juga banyak yang malu diceritain. Tenang, nanti kita pilih yang aman-aman aja buat disiarin. Kita mulai dari yang paling dekat dulu sama kehidupan kita, gadget. Menurut kalian, seberapa besar sih pengaruh gadget di kehidupan kita? Besar banget. Bangun tidur pertama yang dilihat HP juga. Sebelum tidur terakhir yang dilihat HP juga. Gadget itu seperti pusat komando, alarm, kamera, catatan tugas, cat kelas, semua ada di situ. Aku bahkan pernah bangun karena mimpi HP ku bunyi. Padahal pas dicek gak ada notif apapun. Hahaha, tapi jujur, gadget itu bikin semuanya lebih mudah, tapi juga bisa bikin fokus kita hancur. Betul. Aku belajar sebentar, malah nyangkut 40 menit scroll TikTok. Aku biasanya buka HP buat lihat LKS digital, tapi berujung lihat tutorial masak mie pedas level 20. Itu penyakit nasional. Intinya, gadget itu kayak pisau. Bisa bantu kita, tapi juga bisa nyakitin kita. Tergantung cara kita makainya sih. Kita mulai topik kedua, aplikasi belajar. Menurut kalian, aplikasi kayak Ruang Guru, YouTube, atau bahkan AI itu membantu nggak sih? Betul banget, terutama materi yang dijelasin guru belum sempat diperdalam. Setuju, aku sering banget cari video rumus matematika 5 menit, terus langsung, ternyata begitu. Aku sering ngerjain tugas kelompok tapi cuma modal video YouTube 3 menit. Jujur, aplikasi belajar tuh bikin kita punya akses ilmu kapanpun. Tapi tetap harus hati-hati, karena kita merasa ngerti padahal cuma nonton. Betul, belajar juga butuh latihan, bukan cuma lihat. Dan teknologi yang paling booming sekarang, AI. Kayak ChatGPT, Gemini, AI gambar, dan lain-lain. Kalian gimana sih melihat AI ini? Secara jujur, AI itu ngebantu banget tahu kalau lagi ada tugas mendadak. Misalnya, disuruh bikin teks deskripsi 3 paragraf di jam 9 malam. Atau disuruh bikin rangkuman bab 2 sampai bab 4, apalagi besok ulangan. Aku suka AI, tapi harus dipakai dengan bijak. AI bisa salah juga, makanya jangan cuma copy paste. Betul, AI itu alat bantu, bukan alat nyontek. Makanya kalau AI kasih jawaban aneh, jangan langsung percaya ya. Aku pernah minta AI buat hitung luas segitiga, malah dikasih rumus volume tabung. Itu AI atau lagi ngantuk? Tapi yang aku suka dari AI itu, kita bisa dapat inspirasi dari AI. Kayak desain, teks cerita, atau penjelasan materi. Kalau dipakai dengan benar, AI justru bikin kreativitas kita naik. Oke, kita sekarang bahas dampak negatif dan positif teknologi buat kita anak SMP. Positifnya, belajar lebih gampang, semua informasi tinggal cari. Kita jadi lebih update sama dunia luar. Banyak hiburan, game, musik, film, dan meme. Negatifnya apa? Distraksi, fokus hancur. Mukaku ngene. 1, 2, 3. Screen time meningkat. Jam tidur berantakan, dan pertemanan kadang cuma lewat chat doang. Teknologi itu kayak teman. Bisa bikin kita lebih mudah, tapi juga bisa bikin kita lebih ketergantungan. Kalau teknologi makin maju, anak SMP di masa depan bakal belajar kayak apa sih? Aku bayangin semua buku digital, jadi tas gak berat.
belajar sejarah bisa pakai VR. Kita kayak langsung masuk ke zaman kerajaan. Guru hologram, jadi kalau hujan, guru bisa nongol di ruang tamu. Waduh, ngeri juga kalau tiba-tiba guru muncul di samping kulkas. Haha, itu bener. Teknologi di masa depan itu luas banget dan kita yang bakal hidup di dalamnya. Yang penting kita tetap pegang kendali. Teknologi harus bantu hidup, bukan menguasai hidup. Wah, panjang banget ngobrolnya hari ini. Kita udah bahas mulai dari gadget, aplikasi belajar, AI, dampak baik dan buruk, sampai dengan teknologi masa depan. Dan semuanya relate banget sama kehidupan sehari-hari anak SMP. Yang penting teknologi harus dipakai dengan bijak. Jangan lupa istirahat, minum air, dan hidup di dunia nyata ya. Bener banget. Oke, terima kasih sudah menonton podcast 4 Sekawan. Ditunggu episode berikutnya. Dadah semuanya. Sampai jumpa.